bahan-bahan buat bikin kolak pisang. Kalau aku jadi hitam guys, gara-gara Hai teman-teman semua, ketemu lagi sama aku Kati di channel YouTube aku. Makasih ya kalian udah klik video ini. Dan buat teman-teman yang baru gabung, selamat datang dan salam kenal ya. Gimana nih kabar kalian? Aku harap kalian semua keadaannya pada baik-baik aja ya. Sekarang udah masuk bulan Ramadan aja nih. Dan sekarang itu udah Ramadan kedua aku nggak di Indonesia. Jadi aku pindah ke Jerman dari tahun 2019. Jadi 2 Ramadan ini aku lewati di Jerman dan gak ada makanan-makanan khas Ramadan kayak di Indonesia. Karena Ramadan di Jerman tentunya nggak semeriah Ramadan di Indonesia ya. Dan yang paling bikin kangen juga itu suasananya pas Ramadan itu banyak banget orang-orang jual takjil. Dan salah satu makanan khas Ramadan yang bikin kangen itu kolak pisang. Biasanya kalau aku lagi belum pulang kampung, kolak pisang tinggal beli di penjual takjil. Kalau udah pulang kampung, masih kebagian puasa di kampung, di desa, kolak pisang dibikinin sama ibu. Sekarang kalau di Jerman pengen kolak pisang, ya bikin sendiri. Ya begitulah ya kalau tinggal di luar negeri pengen makan makanan Indonesia, kebanyakan harus mau nggak mau masak sendiri. Jadi ya itu termasuk keuntungan juga sih buat aku. Jadi bisa agak pinter masak. agak. Dan sekarang di video ini aku mau coba bikin kolak pisang untuk pertama kalinya. Aku udah search beberapa resep kolak pisang di internet dan banyak banget resep dengan cara yang berbeda-beda, tapi bahan-bahannya kurang lebih semuanya sama, cuman takarannya aja yang berbeda-beda. Dan sekarang kita siapin dulu bahan-bahannya. Tada, ini dia bahan-bahan buat bikin kolak pisang. Setelah aku baca-baca di internet, ternyata bikin kolak pisang itu sebenarnya nggak terlalu susah. Dan bahan-bahannya juga gampang ditemuin di Jerman juga. Jadi bahan-bahan yang kita perlukan, jelas namanya kolak pisang, perlu pisang. Nah, ini kalau di Jerman, pisang ini namanya Kochbanane atau pisang untuk dimasak, pisang masak. Jadi ini pisang yang nggak dimakan langsung. Kalau di Jerman tuh teman-teman, pilihan pisang itu nggak sebanyak kayak di Indonesia. Soalnya kan di Indonesia kan negara tropis di mana pisang tumbuh dengan bahagia. Di sini pisang harus import, biasanya dari Spanyol atau negara-negara yang lebih hangat di sekitaran Jerman. Jadi di sini pilihan pisangnya cuman ini, Kochbanane. Bisa dipakai kolak, soalnya kan keras banget teksturnya, atau dibikin pisang goreng. Biasanya aku pisang goreng juga pakai pisang ini. Terus pisang Cavendish yang biasa di supermarket di Indonesia kan juga ada. Aku pernah coba bikin pisang goreng pakai Cavendish itu jadinya banyak banget. Jadi emang harus pakai pisang kayak gini, Kochbanane. Sama satu lagi ada pilihan pisang di sini tuh pisang yang kecil-kecil, pisang emas atau pisang cici sebutannya kalau di Indonesia. Ya cuman 3 itu aja guys. Selama aku tinggal di sini cuman lihat 3 macam pisang itu. Terus gula merah atau gula aren. Nah ini kalau gula aren ini aku belinya di Asian Supermarket. Dan ini modelnya kayak gini. Jadi dia itu apa ya, lembut gitu loh. Rasanya itu nggak terlalu manis, nggak kayak gula aren yang biasa kita temui di Indonesia yang warnanya gelap banget. Itu kan lebih manis kan, lebih intensif. Kalau ini manisnya kayak kalem-kalem gitu. Di beberapa resep yang aku lihat itu gula merahnya dicairkan dulu, dimasak terus disaring kan ya. Cuman kalau ini udah lembut, kayaknya udah nggak perlu cairin dulu terus disaring. Jadi nanti kayaknya aku langsung masukin ke dalam air gitu aja, dimasak bareng, soalnya udah lembut banget. Terus daun pandan. Ini daun pandan juga gampang banget dibeli di sini. Aku belinya di Asian Supermarket di Hamburg. Terus
santan. Dan kalau santan bisa dibeli di supermarket biasa. Terus garam. Karena pisangku cuma 1, jadi isiannya aku tambahin sama cincau. Ini di sini juga ada cincau, belinya di Asia Supermarket. Ini rasanya enak banget dan gak bau. Biasanya cincau kan ada yang bau gitu kan. Terus vanilin. Kalau vanili juga bisa dibeli di supermarket biasa di Jerman. Ada resep yang aku lihat nggak pakai vanili, cuma pakai gula aja. Cuman yang seingat aku, kayaknya ibu aku dulu pakai vanili juga kalau bikin kolak pisang. Cuma sedikit aja biar tambah sedap. Terus ini gula pasir biasa. Nah, karena di berbagai resep yang aku lihat di internet, yang aku baca-baca itu takarannya kan beda-beda kan. Jadi sekarang aku bikin kolaknya juga mau aku sesuaikan dengan takaran aku sendiri, dan manisnya nanti juga aku sesuaikan dengan selera aku. Nah maaf ya teman-teman, setelah berlama-lama ngomongin bahannya, sekarang langsung aja kita bikin kolak pisangnya. Nah pertama-tama kita masak dulu airnya. Kita didihkan air ini sekitar 1 liter air. Terus sambil nunggu airnya mendidih, kita potong-potong dulu pisangnya. Kalau airnya udah agak panas, kita masukin pandan. Terus sama gula arennya. Kita masukin. Nah, gula merahnya udah larut. Sekarang kita masukin santan. Ini santannya. Kita aduk-aduk. Kalau santan udah masuk, kita kecilkan apinya. Terus sambil terus diaduk-aduk biar santannya enggak pecah. Terus kita masukin pisangnya yang udah aku kupas dan aku potong-potong. Terus aku masukin cincau atau caunya. Jadi ini caunya utuh guys, jadi harus dipotong-potong dulu. Caunya udah dipotong, sekarang kita masukin ke dalam panci. Kita masak kolaknya sampai pisangnya udah berubah warna jadi menguning kayak gini. Terus udah empuk. Kolakku jadi hitam guys, gara-gara cincaunya. Terus kita masukin gula pasir 2 sendok makan dulu, 1 sendok teh garam, terus 1 sendok teh vanili. Terus tes rasanya, kurang manis, aku tambahin gulanya 1/2 sendok makan. Coba lagi. Enak, sudah mantap. Nah teman-teman, kolak pisang percobaan pertama aku udah jadi. Ini dia, kelihatan nggak? Jadi aku itu ini antara lucu dan seneng dan agak konyol. Soalnya aku seneng karena rasanya udah pas banget sama kayak yang biasa dijual di Indonesia dan biasa aku makan di rumah. Cuman tekstur dan warnanya nggak sesuai dengan ekspektasi. Kolak aku tuh guys jadinya hitam kayak gini. Terus lama-lama teksturnya, awal-awal waktu panas, teksturnya itu cair kayak kolak pada umumnya. Tapi lama-lama pas agak dingin dia mengental. Dan warnanya jadi hitam karena
aku kayaknya terlalu cepet masukin cincaunya. Aku masukinnya tadi kan barengan sama pisang dan masaknya jadi agak lama. Dan akhirnya cincau atau caunya itu agak hancur gitu guys, menyatu sama kuahnya. Dan akhirnya dia agak mengental. Jadi warnanya juga menyatu sama kolaknya, jadi agak hitam gini, terus agak kental. Tapi rasanya enak. Tadi aku udah coba sendiri dan kebetulan tadi papa mertuaku juga di sini. Terus aku kasih coba sedikit dan minta pendapat orangnya gimana rasanya. Kata orangnya rasanya enak. Semuanya enak kecuali pisangnya. Jadi orang Jerman itu nggak terlalu suka sama Koch Banane. Jadi di sini aku udah belajar. Namanya juga pertama kali guys ya. Bisa langsung berhasil, bisa ada gagalnya. Jadi bisa belajar dari pengalaman yang pertama, yang awal-awal, dan next time bisa diperbaiki. Jadi next time kalau aku bikin kolak, kalau misalkan pakai cincau atau cau, mungkin dimasukinnya di belakangan aja. Jadi biar enggak hancur dan menyatu. Dan mungkin aku bakal pakai pisang Cavendish aja di kolak, dan untuk pisang goreng baru pakai Koch Banane. Jadi dari pengalaman pertama bikin kolak pisang udah bisa mendapatkan sedikit pelajaran buat next time, biar kolak pisangnya lebih cantik lagi, lebih bagus lagi sesuai ekspektasi. Tapi aku juga seneng banget karena rasanya udah pas. Tekstur dan penampilannya next time bisa diperbaiki. So teman-teman, makasih banyak kalian udah klik dan nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian bisa mendapatkan sedikit banyak manfaat dari videoku kali ini. Dan kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa dong klik like, subscribe, dan share ke seluruh sosial media kalian jika berkenan. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak banget buat teman-teman yang udah subscribe channel aku, karena subscribe kalian itu, setiap subscribe merupakan support, penyemangat, dan motivasi aku buat tetap berkarya di channel YouTube aku. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, boleh dong di subscribe sekarang, karena subscribe itu gratis. Terus kita juga bisa ketemu di sosial media. Akun Instagram aku @katihanebut. Kita ketemu di video selanjutnya ya teman-teman. Bye-bye, jaga kesehatan dan selamat berpuasa.